Pagi itu, pasar tradisional yang biasanya riuh seperti jantung kota justru terasa sedikit berbeda. Udara masih lembab sisa hujan semalam, aroma tanah basah bercampur wangi sayur dan kue-kue yang baru matang menyebar ke segala penjuru. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, suara tawa anak-anak berlarian kecil menambah kehidupan. Namun, di tengah semua itu, ada satu sosok yang berjalan perlahan, tampak seperti sedang membawa beban yang tak terlihat. Namanya Nadira Prameswari, seorang janda kaya berusia awal 30-an yang dikenal ramah dan selalu tersenyum kepada siapapun. Meski hidupnya serba berkecukupan, ia lebih senang berbelanja di pasar rakyat karena baginya, kehangatan manusia justru ada di tempat sederhana seperti ini. Tapi, pagi itu, langkahnya tidak lagi seanggun biasanya. Wajahnya pucat, napasnya pendek, dan sorot matanya tampak kehilangan cahaya. Ia berusaha tetap tersenyum kepada para pedagang yang memanggil namanya. Namun senyuman itu hanya bertahan sepersekian detik sebelum hilang. Ada sesuatu dalam dirinya yang seperti sedang runtuh perlahan dan tubuhnya tidak sanggup lagi menyembunyikannya. Saat ia melewati kios ikan, pandangannya berputar. Suara pasar tiba-tiba jauh, seperti tenggelam dalam kabut tebal. Tangannya yang memegang tas belanja terlepas begitu saja. Tubuhnya limbung, dan dalam sekejap, Nadira ambruk ke lantai basah pasar. Sayuran berjatuhan, beberapa pedagang menjerit panik, namun ragu untuk menyentuhnya. Kerumunan mulai terbentuk, namun tidak ada yang benar-benar berani mendekat. Semua takut melakukan kesalahan. Suasana yang biasanya ramai berubah menjadi sunyi aneh, seakan pasar menahan napas. Hingga tiba-tiba, seorang pria kurus dengan pakaian compang-camping menerobos barisan manusia. Rambutnya kusut, bajunya kotor, dan di tangannya tergenggam kaleng penyok berisi beberapa koin. Dialah Reno, pengemis yang sering duduk di sudut pasar. Hampir tak ada yang pernah benar-benar melihatnya sebagai manusia, sampai hari itu. Tanpa ragu, Reno berlutut di samping Nadira. "Permisi, saya bantu dulu ya, Bu," ucapnya dengan suara pelan namun tegas. Ia memeriksa napas Nadira. Dengan tangan yang meskipun kotor, justru bergerak begitu lembut, seolah menyentuh sesuatu yang sangat berharga. Setelah yakin Nadira masih sadar meski lemah, Reno mengangkat tubuhnya ke dalam gendongan. Gerakan yang membuat pasar membisu. Seorang pengemis menggendong seorang janda kaya. Kontras itu membuat semua orang terpaku. Reno membawa Nadira ke bangku kayu di bawah pohon besar tak jauh dari pasar. Di sana lebih teduh, lebih aman. Ia menyeka keringat dari dahi wanita itu menggunakan sapu tangan lusuhnya. Sapu tangan yang mungkin satu-satunya barang bersih yang ia punya. "Bu, bangun ya. Anda aman sekarang," bisiknya lembut. Tak ada yang tahu bahwa detik itu juga, takdir dua manusia yang berbeda dunia itu mulai terikat. Sebuah pertemuan kecil yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Nadira perlahan membuka mata. Pandangannya buram sebelum akhirnya melihat langit dan daun-daun hijau yang bergoyang pelan di atasnya. Lalu ia menurunkan kepala dan melihat Reno duduk di tanah, bukan di bangku, seperti merasa dirinya tidak pantas berada sejajar dengannya. Dengan suara lemah, Nadira coba bertanya, "Terima kasih, berapa harus saya bayar?" Reno terkejut, namun ia hanya tersenyum kecil. Senyuman yang hangat, jujur, dan langka. "Tidak perlu, Bu. Saya menolong bukan karena uang." Kata-kata itu menghentakkan hati Nadira. Karena selama bertahun-tahun, ia tidak pernah mendengar seseorang berkata seperti itu tanpa pamrih. Dan di sanalah, di bawah pohon tua dan sinar pagi yang lembut, sesuatu dalam hati Nadira mulai retak. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena harapan kecil yang tak pernah ia duga datang dari seorang pengemis. Kesadaran Nadira pulih perlahan. Angin pagi menyentuh kulitnya lembut, namun jantungnya masih berdetak cepat. Ia menatap Reno yang duduk menunduk jauh di hadapannya, seolah keberadaannya tidak lebih dari bayangan yang tak layak dilihat mata manusia. Padahal, pria itulah yang baru saja menyelamatkan hidupnya. Nadira mencoba duduk lebih tegak, masih memegangi pelipisnya yang berdenyut.
Ia memandangi pria lusuh itu agak lama. Ada sesuatu pada raut wajah Reno yang tak bisa ia pahami. Ada kesedihan, namun juga ketenangan yang aneh. Ia bukan sekadar pengemis yang duduk di sudut pasar. Ada kedalaman di matanya, sesuatu yang seperti luka lama yang dipaksa diam. Reno menyadari tatapan itu dan segera berdiri. Panik. "Maaf, Bu. Kalau Ibu sudah baikan, saya pergi dulu." Suara itu gemetar kecil, seperti seseorang yang terbiasa ditolak kapan saja. Namun, sebelum ia menjauh, Nadira spontan meraih pergelangan tangannya. "Mas, tunggu." Reno terdiam. Ia menoleh perlahan, tampak bingung, takut, dan tidak percaya bahwa wanita seanggun itu masih ingin bicara dengannya. Nadira menatapnya dengan mata yang lembut, namun penuh rasa ingin tahu. "Aku ingin berterima kasih sekali lagi." Reno menggeleng cepat, menunduk dalam-dalam. "Tidak usah, Bu. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Kalau lihat orang kesusahan, ia bantu. Tidak perlu dibayar." Jawaban itu membuat dada Nadira terasa sesak, sebab bertahun-tahun terakhir dalam hidupnya, ia dikelilingi orang yang tersenyum hanya demi keuntungan. Ia dikelilingi tangan-tangan yang mengulurkan bantuan hanya jika ada sesuatu yang bisa diambil kembali. Ketulusan seperti yang dimiliki Reno sudah lama tidak ia temukan. Ia menunduk sejenak, lalu berkata, pelan, "Mas, kalau aku tidak sadar tadi, mungkin tidak ada orang yang berani menolong. Terima kasih karena Mas tidak berpaling." Reno mengusap tengkuknya, bingung harus merespons apa. "Yah, saya cuma tidak tega lihat orang jatuh, Bu," jawaban sederhana. Namun justru itu yang membuatnya terasa begitu tulus. Saat Reno hendak berjalan pergi lagi, Nadira menatap langkahnya yang gontai, seperti langkah seseorang yang membawa dunia di pundaknya. Ada rasa ingin menahannya, tetapi ia tak punya alasan. Ia hanya bisa melihat punggung pria itu menjauh, kembali ke sudut pasar yang gelap, kembali duduk untuk mengulurkan kaleng kecilnya yang penyok. Namun di dalam hati kecilnya, Nadira tahu, pertemuan itu bukan kebetulan. Keesokan paginya, Nadira kembali ke pasar. Bukan untuk berbelanja, melainkan karena pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan pria lusuh yang pernah menggendongnya dengan begitu hati-hati. Ia turun dari mobil dan menyusuri lorong-lorong pasar yang bising. Para pedagang menyapanya, tetapi Nadira hanya mengangguk samar. Ia mencari, dan akhirnya melihat Reno duduk di tempat yang sama seperti kemarin. Tubuhnya membungkuk, tatapannya kosong ke tanah, seolah hidup tidak lagi punya arah. Ada sesuatu yang berbeda hari itu. Reno tampak lebih muram, lebih patah. Kaleng kecil di tangannya bergoyang pelan, namun ia tidak mengangkatnya meminta belas kasihan. Ia hanya duduk, seperti seseorang yang sedang menunggu akhir dari sebuah harapan. Nadira menghampirinya. "Mas Reno." Reno terkejut. Ia segera berdiri dan merapikan bajunya yang compang-camping, meski tetap tidak ada yang bisa dirapikan. "Bu Nadira." "Ibu baik-baik saja?" Suaranya khawatir, tulus dan rendah. Nadira tersenyum lembut. "Aku merasa lebih baik berkat kamu." Reno merunduk, wajahnya memerah karena canggung. Ia tak terbiasa dipuji, apalagi oleh wanita yang dianggap orang-orang sebagai bangsawan pasar. Setelah keheningan beberapa detik, Nadira mengambil napas dalam-dalam. "Mas, ikut aku." Reno mengangkat kepala cepat, matanya membesar. "Ikut, Bu. Maksudnya, kemana?" Nadira menatapnya serius namun lembut. "Ke rumahku. Aku butuh orang yang bisa dipercaya. Aku ingin tawarkan pekerjaan padamu." Reno membeku. Semua orang di sekitar mereka, pedagang, pembeli, bahkan anak-anak, ikut berhenti sejenak, terkejut. Nadira tidak peduli. Ia melanjutkan. Suaranya kini lebih pelan, namun penuh keyakinan. "Mas, maukah kamu bekerja sebagai penjaga taman di rumahku?" Reno menelan ludah, kepalanya menunduk seakan menolak kenyataan. "Bu, saya cuma pengemis. Apa saya pantas masuk rumah orang kaya seperti Ibu?" Nadira melangkah lebih dekat. "Ketulusanmu," katanya lembut, "lebih pantas daripada apapun." Reno menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca, dan akhirnya, dengan suara sangat lirih, ia berkata, "Kalau Ibu percaya, saya ikut."
Detik itu juga, takdir keduanya berubah, lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Mobil yang membawa Nadira dan Reno berhenti perlahan di depan sebuah gerbang besi tinggi dengan ukiran mewah. Di atasnya tertulis Prameswari Residence. Huruf-huruf elegan itu memantulkan cahaya matahari pagi, membuat Reno menelan ludah tanpa sadar. Inilah pertama kalinya dalam hidupnya ia berdiri di depan rumah sebesar istana. Pintu gerbang terbuka otomatis, dan pemandangan halaman luas menyambut mata. Rumput hijau terpotong rapi, bunga-bunga mawar berbaris indah, dan pohon besar menjulang memberikan keteduhan. Tapi, meski semuanya tampak sempurna, Reno bisa merasakan sesuatu yang janggal. Rumah ini terasa sunyi. Sunyi yang dingin, seperti tempat yang menyimpan banyak kisah yang tidak pernah selesai. Nadira melangkah masuk dengan tenang, sementara Reno mengikuti di belakangnya sambil membawa tas kecilnya, satu-satunya harta yang ia punya di dunia. Begitu pintu utama dibuka, aroma kayu cendana dan wangi ruangan yang bersih menyambut mereka. Lantai marmer mengkilap, lampu kristal bergemerlap, semuanya menunjukkan kemewahan. Tapi justru karena terlalu rapi, terlalu sepi, suasana rumah itu terasa seperti tidak berpenghuni. Nadira menoleh seakan membaca isi hati Reno. "Rumah ini besar, tapi sudah lama tidak terasa hidup," ucapnya pelan. Reno menunduk, tak tahu harus menanggapi apa. Ia hanya mengikuti Nadira melewati ruang tamu luas, lorong panjang, dan menuju sebuah pintu putih kecil di ujung. Nadira mengetuk perlahan. "Alia, sayang, Mama pulang." Pintu terbuka, dan Reno melihat seorang gadis kecil berusia 5 tahun duduk di kursi roda berwarna merah muda. Rambutnya hitam lembut, matanya bulat indah, namun kedua kakinya terkulai diam, tertutup selimut tipis. Ketika melihat ibunya, Alia tersenyum kecil. "Ma," suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Nadira segera menghampirinya, berlutut, dan memeluk putrinya erat. Pelukan seorang ibu yang memegang dunia dalam kedua lengannya. Tatapan Nadira ketika menatap kaki kecil itu penuh dengan kasih, namun juga luka yang sangat dalam. Setelah beberapa detik, Nadira memperkenalkan Reno. "Alia, ini Mas Reno. Dia orang baik. Dia akan bekerja di rumah kita mulai hari ini." Alia memiringkan kepalanya, lalu menatap Reno dengan mata polos penuh kejujuran. "Om, tinggal di sini." Reno tersenyum tipis, senyum yang sama ketika ia menolong Nadira di pasar. "Iya nak, Om bantu jaga taman dan rumah ini." Alia mengangguk pelan, namun pandangannya kembali turun ke kedua kakinya yang tak bergerak. Momen itu membuat dada Reno terasa sesak. Ada sesuatu dalam tatapan anak kecil itu, harapan yang pudar, tapi masih berusaha menyala. Nadira berdiri di samping Reno dan berbisik dengan suara bergetar, seakan kata-kata itu membawa luka bertahun-tahun. "Alia lumpuh sejak usia 3 tahun, kecelakaan kecil, tapi merusak sarafnya." Reno menoleh cepat, kaget, melihat mata Nadira yang kini berkaca-kaca. "Dokter bilang, ia mungkin tidak akan berjalan lagi." Kamar itu sunyi, hanya napas kecil Alia yang terdengar. Reno menatap gadis kecil itu lama, sangat lama, seakan ada sesuatu dalam dirinya yang tergerak, sesuatu yang selama ini ia sembunyikan jauh di dasar hati. Alia memainkan boneka kecil di pangkuannya, dan di momen sederhana itu, Reno merasakan hal aneh, seolah ada panggilan, sebuah suara halus yang belum pernah ia dengar. Suara yang mengatakan bahwa ia datang ke rumah itu bukan sekadar untuk bekerja, ada takdir yang lebih besar menunggu. Dan di dalam dadanya, tanpa kata, tanpa suara, tumbuh sebuah janji kecil. Jika ada cara untuk membuat anak itu tersenyum, apapun akan ia lakukan. Malam pertama Reno di rumah besar itu seharusnya menjadi malam tenang. Malam ketika ia akhirnya bisa tidur di tempat yang bersih dan layak setelah bertahun-tahun hidup di jalan. Kamar kecil yang Nadira sediakan untuknya sederhana namun bersih. Ada kasur tipis, selimut hangat, dan jendela yang menghadap taman belakang. Untuk Reno, tempat itu terasa seperti kemewahan yang hampir tidak berani ia sentuh. Namun anehnya, malam itu
Ia tidak bisa memejamkan mata. Bayangan wajah Alia terus muncul di benaknya. Cara gadis kecil itu menatap kakinya sendiri. Cara ia tersenyum, padahal hatinya pasti penuh luka. Cara ia memanggil mama dengan suara yang seperti menahan banyak hal. Setiap kali Reno mengingat mata polos itu, dadanya terasa diremas. Ia duduk di tepi ranjang, memegang tas lusuhnya. Di dalamnya, tersimpan benda-benda kecil peninggalan keluarganya. Satu-satunya warisan dari masa lalu yang ingin ia kubur, tetapi tidak pernah benar-benar bisa ia tinggalkan. Reno menarik napas pelan, lalu berdiri. Ia membuka pintu kamar dan menyelinap keluar. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara, seperti orang yang sudah terbiasa hidup dalam gelap. Taman belakang rumah Nadira tampak berbeda pada malam hari. Cahaya bulan menyentuh dedaunan, bunga melati tertidur dalam aroma wangi, dan angin malam membawa kesejukan yang diam-diam menyimpan misteri. Di tengah taman itu berdiri sebuah pohon besar, pohon mangga tua, dengan batang kokoh dan akar yang menjulur seperti nadi raksasa. Melihat pohon itu, Reno berhenti. Ada ikatan halus yang ia rasakan, seakan pohon itu mengenali dirinya. Perlahan, ia berjalan mendekat dan duduk bersila di bawahnya. Dari tas lusuhnya, ia mengeluarkan sepotong dupa kecil berwarna coklat gelap. Aromanya khas, aroma masa lalu. Aroma yang membawa kenangan tentang desa pegunungan tempat ia dilahirkan. Tempat keluarganya dulu dikenal sebagai penjaga penyembuhan. Reno menyalakan dupa itu dengan korek kecil. Asap tipis naik, berputar perlahan seolah mengikuti alunan napasnya. Ia menutup mata. Tangan kanannya terangkat, lalu tangan kirinya menyusul. Gerakannya lembut, tapi tidak sembarangan. Ada pola, ada ritme, ada sesuatu yang tampak seperti tarian kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Angin tiba-tiba mereda, seolah mendengarkan. Suara bisikan keluar dari bibir Reno. Rendah, halus, seperti doa yang tidak ingin mengganggu malam. Leluhur, pinjamkan aku kekuatanmu. Ada seorang anak kecil yang tidak pantas menanggung derita sebesar ini. Asap dupa semakin tebal, membentuk lingkaran samar di sekelilingnya. Cahaya bulan jatuh ke tubuh Reno, dan untuk sesaat, kulitnya seperti memantulkan kilau lembut berwarna keemasan. Kilau itu naik dan turun mengikuti ritme napasnya, seolah ada energi yang mengalir melalui tubuhnya. Reno membuka mata, dan untuk beberapa detik, iris matanya memantulkan cahaya halus. Hanya sekejap sebelum redup kembali. Ia menunduk, meletakkan kedua telapak tangannya ke tanah di bawah pohon mangga tua itu. Akar-akar besar seakan berdenyut pelan merespons sentuhan itu. Seakan alam mengenali darah yang mengalir dalam tubuh Reno. "Alia," bisiknya sangat lembut. "Semoga besok kamu bisa tersenyum tanpa sakit." Dupa ia padamkan perlahan. Reno menundukkan kepalanya dalam-dalam, memberi hormat kepada leluhur yang ia panggil. Kemudian ia berdiri. Tubuhnya tampak jauh lebih letih dibanding sebelum ritual dimulai. Seakan ia telah menyerahkan sebagian dari dirinya pada malam itu. Sebelum kembali ke kamar, Reno menatap jendela kamar Alia dari kejauhan. Cahaya lampu sudah padam. Gadis kecil itu kemungkinan sedang bermimpi atau sedang berjuang melawan rasa sakit yang tidak pernah ia ungkapkan. Reno berbisik lagi, suaranya hanya didengar oleh angin. "Semoga besok takdirmu berubah, nak." Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, rumah besar Nadira mulai bergetar halus. Seperti ada sesuatu yang terbangun setelah lama tertidur. Keajaiban sedang datang, perlahan, diam-diam. Pagi berikutnya, sinar matahari merayap perlahan melalui celah tirai kamar Alia. Burung-burung berkicau lembut di taman belakang, angin membawa aroma embun segar. Semuanya tampak biasa. Sampai sebuah suara kecil memecahkan ketenangan rumah besar itu. "Mama, Mama lihat!" Teriakan ceria itu menggetarkan seluruh rumah. Nadira yang sedang menyiapkan sarapan di dapur langsung menjatuhkan sendok dari tangannya. Jantungnya melonjak, takut, cemas, bingung. Karena sudah 2 tahun,
Suara Alia tidak pernah sekuat dan sebersemangat itu. Ia berlari menaiki tangga seperti orang dikejar badai. Napasnya tersengal, tangannya bergetar. Sampai di depan pintu kamar Alia, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih riang, bukan takut. "Mama, lihat kaki Alia." Nadira menahan napas, lalu membuka pintu dengan keras. Dunia seolah berhenti. Alia berdiri. Kedua kaki kecil yang selama 2 tahun hanya terkulai di kursi roda, kini menapak lantai kayu. Tubuhnya gemetar sedikit, tapi ia berdiri. Berdiri sungguhan. Nadira memegang dadanya, nyaris tak bisa bernapas. Alia, sayang, kamu berdiri?" Tanpa menunggu apapun, Alia melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Langkah itu masih goyah, tapi nyata. Bukan mimpi, bukan refleks, bukan ilusi. Alia berjalan. Anak yang divonis dokter tak akan pernah berjalan lagi. Anak yang selama ini hanya memandangi kakinya sambil bertanya, "Mah, kenapa kakiku tidur terus?" Kini tersenyum lebar sambil berlari kecil ke arah ibunya. "Mama, Alia bisa jalan." Tubuh Nadira langsung lemas dan ia berlutut. Ia menangis, bukan lagi air mata sedih, tapi air mata yang meledak dari kebahagiaan paling murni. Ia memeluk Alia erat-erat, seolah takut anak itu menghilang jika dilepas. Ya Tuhan, ini nyata. Saya tidak bermimpi. Nadira memeriksa kaki Alia, menyentuhnya, memijatnya, meraungkan nama Tuhan berulang kali. Keduanya menangis bersama, tetapi Alia tertawa. Tawa seorang anak kecil yang baru mendapat kembali sayapnya. "Mah, tadi kaki Alia hangat, kayak dipeluk, terus bisa berdiri sendiri." Hangat, dipeluk. Kata-kata itu menampar sisi terdalam hati Nadira. Karena semalam, ada seseorang di taman, seseorang yang menyalakan dupa, mengangkat tangan dengan gerakan yang tak pernah ia mengerti. Seseorang yang memanggil leluhurnya dengan suara lirih Yupakam, Reno. Nama itu menyambar pikiran Nadira seperti petir. Ia teringat tatapan Reno saat melihat Alia pertama kali. Sorot mata yang penuh iba, tapi juga seakan mengerti sesuatu yang tak ia katakan. Dan kini, keajaiban ini terjadi dalam 1 malam. Namun Nadira tidak langsung bicara. Ia memeluk Alia lagi, mencium rambutnya, merasakan tubuh mungil itu bergetar karena gembira. Di luar kamar, sinar matahari menembus jendela, menerangi wajah ibu dan anak yang menangis bahagia. Tidak ada yang bisa menjelaskan ini. Tidak ada dokter, tidak ada obat, tidak ada logika. Tapi keajaiban itu nyata, dan itu baru awalnya. Rumah besar Nadira yang selama ini hanya dihuni kesedihan, kini mulai berdenyut lagi, seperti jantung yang perlahan hidup setelah lama mati. Nadira berdiri pelan, memegang bahu putrinya. "Alia, sayang, Mama harus lihat sesuatu." Ia turun ke ruang keamanan, ruangan yang penuh layar CCTV. 1 layar diputar mundur, 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan ketika waktu menunjuk tengah malam, sosok itu muncul, cahaya samar, gerakan tangan perlahan, asap dupa berputar, energi halus berdenyut seperti aliran kehidupan. Reno, di bawah pohon mangga, dengan tubuh yang memancarkan kilau lembut, doanya, bisikannya, gerakannya, semuanya terekam jelas. Nadira menutup mulutnya, terisak tanpa suara. "Ya Tuhan, Mas Reno, siapa kamu sebenarnya?" Siang itu, rumah besar Nadira dipenuhi cahaya yang hangat. Tetapi hati Nadira justru dipenuhi getaran lain. Kebingungan, syukur, dan rasa takut akan kebenaran yang mulai mengungkap diri. Setelah menyaksikan rekaman CCTV, lututnya sempat lemas. Ia duduk lama di kursi ruang keamanan, mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat. Reno, pengemis yang menolongnya di pasar. Pria sederhana yang tak pernah mengangkat wajah, dialah orang yang semalam melakukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Cahaya lembut dari tubuhnya, asap dupa yang bergerak melawan arah angin, gerakan tangan seperti ritual kuno, angin yang berhenti sesat. Dan pagi ini, Alia berjalan. Bukan kebetulan, tidak mungkin.
Nadira memegang dada di antara dua tarikan napas berat. Mas Reno, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Setelah memastikan Alia bermain dengan aman, Nadira berdiri di ruang tamu dengan tangan yang sedikit bergetar. Ia menghirup napas panjang memanggil seseorang. Mas Reno, bisa ke sini sebentar. Langkah pelan terdengar dari arah lorong. Reno muncul dengan pakaian tukang kebun yang sederhana. Tangannya masih berlumur tanah karena baru selesai memangkas bunga. Ia tampak biasa saja, biasa sekali, dan justru itu yang membuat hati Nadira semakin bergejolak. Ibu memanggil saya, tanyanya ragu, matanya tetap tertunduk. Nadira menatapnya lama sebelum berbicara. Mas Reno, aku ingin bertanya sesuatu. Reno mengangkat wajah sedikit. Ada ketegangan halus di sorot matanya, seakan ia tahu pertanyaan apa yang akan muncul. Nadira menelan ludah, suaranya melemah. Semalam, kamu ada di taman belakang, bukan? Reno membeku. Ia menutup matanya sebentar, seperti pasrah. Nadira melangkah satu langkah mendekat. Aku lihat rekamannya, kata-kata itu jatuh seperti petir. Reno menghela napas panjang, bahunya turun perlahan. Ia tahu rahasia yang ia pendam selama bertahun-tahun tidak bisa disembunyikan lagi. Dengan suara rendah, ia berkata, "Saya minta maaf, Bu Nadira." "Untuk apa minta maaf?" Suara Nadira bergetar. "Mas, apa yang kamu lakukan semalam? Apa itu ritual? Doa? Atau apa?" Reno menunduk lebih dalam sebelum menjawab. "Itu warisan keluarga saya." Nadira terdiam. "Warisan?" Reno mengangguk pelan. "Keluarga saya dulu adalah penjaga penyembuhan di desa pegunungan. Kami tidak terkenal, tapi masyarakat percaya pada ilmu yang diturunkan dari leluhur kami." Ia menelan ludah, seakan kata-kata itu berat untuk diungkapkan. Ilmu itu tidak boleh digunakan sembarangan, tidak boleh dipamerkan, tidak boleh dijadikan alat mencari keuntungan. Ia menggenggam tangannya sendiri, tampak gugup. Saya menggunakannya hanya ketika benar-benar diperlukan. Dan malam itu, saya melihat sesuatu di mata Alia, sesuatu yang membuat hati saya tidak sanggup diam. Nadira merasakan dadanya sesak. Reno melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, hampir seperti bisikan. "Tapi yang menyembuhkan bukan saya, Bu. Leluhur saya yang bekerja. Saya hanya perantara." Air mata Nadira mengalir pelan tanpa ia sadari. Jadi, Mas Reno yang membuat Alia berjalan pagi ini. Reno segera menggeleng, tergesa-gesa. "Tidak, Bu. Jangan bilang begitu. Saya hanya menjalankan apa yang saya tahu. Keajaiban itu terjadi karena izin Tuhan, dan leluhur saya mengabulkan doa saya." Nadira menutup mulutnya, terisak kecil. 2 tahun ia mencoba segala cara. 2 tahun ia mendengarkan dokter berkata hal yang sama. 2 tahun hatinya runtuh sedikit demi sedikit. Dan kini, seorang pria yang dianggap tidak berharga oleh banyak orang justru mengembalikan hidup putrinya. Ia melangkah maju, suaranya bergetar kuat. "Kenapa? Kenapa kamu tidak cerita dari awal?" Reno mengangkat bahunya pelan, seperti seseorang yang menanggung beban dunia. "Karena saya tidak ingin ada yang salah paham. Saya takut ibu mengira saya orang jahat. Saya tidak ingin dianggap mencoba memanfaatkan keadaan. Dan saya tidak ingin dipuji." Nadira terisak. Satu kalimat keluar dari bibirnya yang bergetar. "Mas Reno, kamu menyelamatkan hidup anakku." Reno menunduk lebih dalam, mata berkaca-kaca. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar." Keduanya terdiam. Sunyi memenuhi ruangan. Tetapi sunyi itu bukan kosong. Sunyi itu penuh rasa syukur, penuh keterkejutan, penuh sesuatu yang baru mulai tumbuh antara mereka. Dan Nadira tahu, sejak pagi tadi, hidupnya dan hati kecilnya sudah tidak bisa kembali seperti semula. Ruang tamu besar itu mendadak terasa sempit. Bukan karena dinding yang menyempit, tetapi karena emosi yang memenuhi udara. Tebal, berat, dan tak bisa disangkal. Nadira berdiri di hadapan Reno, dadanya naik turun menahan rasa yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Rasa takut kehilangan, rasa syukur yang tak terucapkan, dan sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang bahkan ia tak berani menamainya.
Air mata masih membasahi pipi Nadira ketika ia akhirnya bersuara. Mas Reno, selama 2 tahun aku hidup dalam ketakutan. Setiap malam aku bangun hanya untuk memastikan Alia masih bernapas. Setiap pagi aku berharap keajaiban kecil, tapi yang datang hanya kenyataan pahit dari dokter. Ia menutup mata, bahunya bergetar. Aku sudah hampir menyerah. Aku benar-benar merasa Tuhan meninggalkanku. Reno berdiri kaku seperti patung, tangannya gemetar, tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak terbiasa melihat seseorang menangis untuknya, apalagi wanita seperti Nadira. Nadira melanjutkan, suaranya pecah. Lalu kamu datang, tanpa aku duga, tanpa aku minta, kamu memberi hidup kedua untuk anakku. Reno membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya menunduk, tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Nadira tiba-tiba melangkah maju dan memeluknya. Pelukan itu menghancurkan seluruh pertahanan Reno. Ia membeku, takut, kaget, namun juga tersentuh dengan cara yang tak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Tubuh Nadira bergetar di dadanya, air matanya membasahi bahu Reno. Kamu tidak tahu betapa besar arti yang kamu beri pada hidupku. Reno perlahan mengangkat tangannya, gemetar, seperti seseorang yang takut menyentuh sesuatu yang terlalu berharga. Setelah ragu beberapa detik, ia membalas pelukan itu dengan sangat hati-hati. Bukan pelukan seorang pria kepada wanita, melainkan pelukan seseorang yang akhirnya merasa diterima sebagai manusia. Bu Nadira, suaranya pecah. Saya tidak pantas diperlakukan seperti ini. Nadira melepaskan pelukannya, namun tetap memegang kedua bahu Reno. Ia memaksa pria itu menatap matanya. Mas, ucapnya lirih namun tegas. Kamu lebih pantas dari siapapun yang pernah datang ke hidupku. Reno menggeleng cepat, ketakutan menjalari sorot matanya. Saya ini hanya pengemis, Bu. Saya tidak punya apa-apa. Orang-orang bahkan tidak mau duduk dekat saya. Saya tidak layak. Nadira meletakkan jari di bibir Reno, menghentikan kata-kata itu. Jangan pernah bilang kamu tidak layak. Hati kamu jauh lebih bersih daripada banyak orang kaya yang pernah aku temui. Reno menutup mata, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sudah terlalu lama ia hidup tanpa sentuhan kebaikan, tanpa pelukan, tanpa pengakuan, tanpa seseorang yang melihat dirinya, bukan bajunya, bukan kaleng penyok yang ia genggam, tapi dirinya sebagai manusia. Nadira menyeka air mata Reno dengan ibu jarinya. Gerakan itu lembut, begitu lembut hingga Reno merasa dadanya seperti pecah. Mas Reno, suaranya turun menjadi bisikan. Bukan hanya Alia yang kamu sembuhkan, tapi aku juga. Reno tersentak. Seakan seluruh dunia berhenti bergerak. Nadira menatapnya dengan mata yang basah, tetapi kali ini bukan karena sedih. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang hangat, sesuatu yang hidup. Aku sudah lama lupa rasanya ada seseorang yang membuatku merasa aman. Reno menarik napas panjang, dadanya sesak menahan emosi. Ibu, tolong, jangan berikan saya lebih dari yang pantas saya terima. Nadira menggeleng. Ini bukan soal pantas atau tidak pantas. Ia meletakkan tangan di dada Reno, tepat di atas jantungnya yang berdetak kencang. Aku hanya bicara apa yang hatiku rasakan. Mata Reno melebar. Ia mundur setengah langkah, hampir kehilangan keseimbangan sendiri. Tubuhnya gemetar, suaranya pecah ketika ia berbisik. Bu Nadira, jangan buat saya berharap. Kalimat itu menggantung di udara, bergetar, jujur, penuh luka. Nadira mengusap air matanya sendiri, lalu menatap Reno dengan ketegasan yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun setelah suaminya meninggal. Kalau begitu, biarkan aku yang berharap. Sunyi, sangat sunyi. Hanya suara napas mereka berdua yang terdengar. Saat itu, sesuatu yang tak terucapkan tumbuh di antara mereka. Tidak cepat, tidak meledak-ledak, tapi hangat, hening, dalam. Dan Reno, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia tidak lagi berjalan sendirian di dunia ini. Sore itu, rumah besar Nadira yang biasanya sunyi mendadak penuh bisik-bisik kagum. Semua pekerja rumah
dipanggil berkumpul di aula tengah, tempat yang jarang digunakan kecuali untuk hal penting. Mereka berdiri berbaris, saling menatap dengan raut ingin tahu. Ada yang memegang dada, ada yang berbisik pelan, dan ada yang tampak ketakutan karena tidak tahu kabar apa yang akan diumumkan majikan mereka. Reno berdiri di sisi ruangan, canggung dengan seragam tukang kebun yang baru dicuci. Rambutnya sedikit lebih rapi, tetapi sorot matanya tetap rendah, seperti biasa. Seorang pria yang merasa dirinya tidak layak berdiri di antara orang-orang ini. Alia berdiri di samping ibunya, memegang tangan Nadira erat. Gaun kecilnya berkibar setiap ia bergerak. Kakinya, yang dulu tak bisa bergerak, kini menapaki lantai dengan lincah. Tatapan semua pekerja tertuju padanya. Alia tersenyum bangga. Lihat, kaki Alia sudah sembuh. Beberapa pekerja menutup mulut, mata mereka memerah. Mereka tahu betapa panjang perjuangan Nadira. Betapa banyak air mata yang jatuh diam-diam setiap malam. Betapa banyak dokter datang dan pergi membawa jawaban pahit yang sama. Keajaiban ini. Satu malam terjadi. Nadira menggenggam tangan putrinya, lalu melangkah maju. Suara lembutnya menyelimuti ruangan yang hening seperti gereja. Terima kasih semuanya sudah berkumpul. Ia menatap satu persatu, lalu mengangkat tangan Alia agar semua melihat kakinya. Kalian semua tahu, 2 tahun ini adalah masa paling sulit dalam hidupku. Tapi hari ini, aku ingin kalian melihat keajaiban terbesar yang Tuhan berikan padaku. Alia melangkah maju dan melompat kecil 2 kali. Ruangan pecah oleh napas tertahan. Ada yang spontan menangis, ada yang saling memeluk. Nadira menahan tangisnya sendiri ketika berkata, "Keajaiban ini bukan karena dokter, bukan karena terapi, dan bukan karena uang." Ia berhenti. Jantung Reno berdetak sangat kencang. "Keajaiban ini," lanjut Nadira, "terjadi karena seseorang di ruangan ini." Semua orang menoleh, dan tatapan mereka berhenti pada satu orang. Reno. Pria lusuh yang dulu diabaikan pasar. Pria yang tak pernah dipandang siapapun. Reno menunduk begitu dalam, seperti ingin menghilang. Ia tidak pernah siap menerima penghargaan apapun. Nadira berjalan mendekat ke arahnya, langkah demi langkah. Setiap langkah membuat seluruh ruangan menahan napas. Sampai akhirnya ia berdiri tepat di depan Reno. "Mas Reno," ucap Nadira dengan suara bergetar. "Mulai hari ini, kamu bukan tukang kebun di rumah ini." Suara bisik-bisik naik seperti gelombang. "Apa maksudnya itu? Jangan-jangan..." "Tidak mungkin." Reno mendongak perlahan. Wajahnya pucat. Saya tidak mengerti, Bu." Nadira tersenyum lembut, senyum yang hanya ia berikan kepada 2 orang di dunia ini. Alia dan kini Reno. "Kamu telah menyembuhkan anakku. Kamu telah menyembuhkan hatiku. Kamu menunjukkan padaku bahwa ketulusan masih ada di dunia ini." Ia mengulurkan tangannya. "Mulai detik ini, kamu akan menjadi bagian keluarga kami." Reno mundur setengah langkah, panik. "Bu, jangan bercanda seperti itu. Saya ini siapa? Saya hanya..." Nadira menggenggam tangannya, erat menghentikan kata-kata itu. "Kamu akan menjadi suamiku." Ruangan itu hening total. Beberapa pekerja menjerit kecil, ada yang menutup wajah, ada yang menjatuhkan nampan, ada yang berteriak, "Astaga!" Bahkan Pak Herman, kepala keamanan, hampir tersedak napasnya sendiri. Reno membeku. Mulutnya terbuka, matanya membesar, tubuhnya gemetar. Saya suami, Bu Nadira. Saya bukan siapa-siapa." Nadira mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Reno. "Kamu adalah orang yang mengembalikan hidup putriku. Kamu orang yang membuatku percaya dunia masih punya kebaikan. Kamu lebih berharga dari siapapun yang pernah datang ke hidupku." Reno meneteskan air mata. "Saya tidak pantas." Alia tiba-tiba menarik baju Reno dari samping dan berkata dengan polos, "Om Reno, boleh jadi papa aku?" Itu kalimat terakhir yang menghancurkan seluruh pertahanan Reno. Ia menangis. Keras, dalam, tanpa bisa ditahan. Tangannya menutupi wajah,
Tubuhnya membungkuk karena emosi yang tak lagi bisa ia kendalikan. Semua orang menyaksikan momen itu. Momen ketika seorang pria yang dianggap tidak berharga oleh dunia, akhirnya merasa dicintai, dibutuhkan, dan diterima. Nadira memegang bahu Reno, lalu berbisik, "Mas, tidak perlu sempurna. Aku hanya butuh hatimu, dan hatimu sudah menyembuhkan keluarga ini." Reno mengangkat wajah perlahan. Air mata basah di pipinya. Tapi di balik itu, ada sinar lembut, sinar harapan yang baru. "Bu Nadira." Napasnya terputus-putus. "Kalau ini benar apa yang ibu inginkan, saya terima." Dan ruangan itu pecah oleh keharuan. Semua orang menangis. Alia memeluk kaki Reno dengan tawa kecil. Nadira tersenyum sambil menahan air mata. Hari itu, takdir mereka bertiga terikat untuk selamanya. Setelah pengumuman mengejutkan itu, satu persatu para pekerja rumah bubar dengan mata masih berkaca-kaca. Ada yang berbisik tak percaya, ada yang memeluk satu sama lain, dan ada yang hanya berdiri diam sambil menatap Reno dengan hormat baru yang belum pernah mereka berikan sebelumnya. Kini, aula besar itu hanya menyisakan 3 orang, Nadira, Reno, dan Alia. Alia duduk di sofa dengan boneka kelincinya, kakinya yang dulu lumpuh, kini menendang-nendang kecil dengan riang. "Mama, Papa Reno, jangan jauh-jauh," katanya sambil tertawa polos. Nadira tersenyum lembut mendengarnya. Namun, ketika ia menoleh pada Reno, hatinya seperti diremas. Reno berdiri tak bergerak, wajahnya masih basah oleh air mata. Ia tampak kebingungan, takut, bahagia, dan tidak percaya. Semua bercampur menjadi satu. Tubuhnya kaku, seolah ia masih menunggu seseorang membangunkannya dan mengatakan bahwa semua ini hanyalah mimpi. Nadira perlahan mendekatinya. "Mas Reno." Reno menelan ludah, tapi tetap tidak berani menatapnya langsung. Nadira berdiri tepat di depannya, lalu mengangkat tangan dan menyentuh pipinya dengan sangat lembut, seperti menyentuh sesuatu yang rapuh. "Mas, lihat aku." Reno akhirnya mengangkat wajahnya. Di balik air mata yang belum kering, sorot matanya penuh ketakutan. Bukan takut pada Nadira, tetapi takut pada perasaan yang ia sendiri tidak pernah berani bayangkan. Nadira menarik napas gemetar. "Mas Reno, aku ingin kamu tahu sesuatu." Ia mendekat setengah langkah lagi, jarak di antara mereka hampir hilang. "Aku pernah kehilangan suami, kehilangan harapan, kehilangan bagian dari jiwaku ketika dokter bilang Alia tidak akan bisa berjalan lagi." Suaranya pecah pelan. "Itu membuatku takut mencintai, takut berharap, takut membuka pintu untuk siapapun." Reno mendengarkan dengan dada naik turun. "Tapi saat aku melihat kamu menyembuhkan anakku, saat aku melihat cara kamu memandang Alia, saat aku melihat ketulusanmu yang tidak pernah kupahami sebelumnya." Ia menyentuh dada Reno, tepat di atas jantungnya yang berdegup kencang. "Di sini, aku menemukan sesuatu yang hilang dari hidupku." Reno menutup mata, menahan emosi yang membanjiri. Nadira berkata lebih pelan, "Aku jatuh, bukan pada siapa kamu di luar, tetapi pada siapa kamu di dalam." Mata Reno membuka perlahan dan jatuh lagi. "Bu Nadira." Suaranya nyaris pecah. "Saya hanya pengemis, saya..." Nadira langsung menggeleng sebelum ia menyelesaikannya, lalu menggenggam wajah Reno dengan kedua tangannya. "Mas, kamu tidak hanya menyembuhkan kaki Alia." Air mata mengalir pelan di pipi Nadira. "Kamu menyembuhkan hatiku." Reno tersentak seperti sesuatu menghantam dadanya. Air matanya mengalir lagi, lebih deras. "Kenapa? Kenapa ibu percaya pada saya sejauh ini?" Suaranya penuh luka lama. Luka yang berasal dari bertahun-tahun hidup tanpa dihargai siapapun. Nadira tersenyum, senyum yang tidak dibuat untuk siapapun selain Reno. "Karena Mas Reno, untuk pertama kalinya dalam hidupku, ada seseorang yang membuatku merasa aman." Reno menggigit bibirnya, tubuhnya gemetar hebat. "Aku tidak meminta apa-apa darimu," lanjut Nadira. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu berharga, kamu berarti. Kamu layak dicintai." Reno akhirnya jatuh berlutut.
Air matanya membasahi lantai marmer. Tangannya menutup wajahnya, menahan deru emosi yang menelanjangi hatinya. Nadira ikut berlutut, memegang bahunya. "Mas, tolong dengar aku." Reno mengangkat wajahnya perlahan. Mata itu merah, basah, tetapi untuk pertama kalinya ada cahaya di dalamnya. "Aku tidak minta Mas menjadi sempurna," bisik Nadira. "Aku hanya minta Mas tetap menjadi dirimu." Sunyi. Hanya suara napas mereka. Dan di momen itu, dunia seperti menghilang. Tinggal dua hati yang sama-sama pernah hancur, saling menemukan di tempat yang paling tidak disangka. Reno akhirnya bersuara lirih, hampir tidak terdengar. "Bu Nadira, kalau Ibu tetap ingin saya di sini, saya akan menjaga kalian berdua seumur hidup saya." Nadira tersenyum, senyum penuh air mata, lalu memeluk Reno erat, hangat, dalam. Alia di sofa menepuk tangan sambil tertawa. "Yey, Papa Reno sayang Mama." Dan sore itu, di tengah ruangan tempat mereka menampung begitu banyak luka, lahir sesuatu yang baru. Harapan, keluarga, cinta.